Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Pemirsa sekalian, salah satu penyakit yang gampang ditularin oleh virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 adalah penyakit diabetes atau penyakit gula. Adapun bagaimana kita berusaha menghindarkan terinfeksi penyakit corona ini pada saudara kita yang menderita penyakit diabetes akan kita bahas pada episode kali ini bersama pakarnya Dr. Santi Safril, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetik. Sudah hadir bersama kita pakar penyakit diabetes mellitus, Dr. Santi Safril, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Assalamualaikum Dr. Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Fitri. Terima kasih atas kehadirannya. Pada episode kali ini kita akan membahas sedikit mengenai hubungan penyakit diabetes ini dengan penyakit COVID-19 yang sekarang lagi pandemi. Kira-kira apakah penyakit diabetes ini merupakan salah satu risiko untuk terjadi infeksi COVID-19 ini, Dr. Santi? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Fitri. Jadi memang diabetes ini merupakan salah satu faktor risiko untuk lebih mudahnya terinfeksi COVID-19. Kita tahu bahwasanya di antara penyakit-penyakit yang ada termasuklah penyakit jantung koroner, kemudian diabetes, kemudian penyakit paru kronis, ya. Nah, itu juga meningkatkan risiko untuk terpaparnya terhadap infeksi COVID-19 ini, Prof. Dan kalau terpapar, biasanya juga pada penderita diabetes ini justru lebih besar kemungkinan lebih parahnya dibanding tanpa orang tanpa diabetes. Nah, kenapa begitu? Karena memang kita tahu bahwasanya si virus COVID-19 ini, virus corona ini kan masuknya itu melalui reseptor ACE2 namanya. Nah, ACE2 ini banyaknya di samping saluran pernafasan, juga ada di jantung, ada di ginjal juga, ada juga di pankreas. Di pankreas juga terdapat reseptor untuk si ACE2 ini, si COVID ini, reseptor ACE2. Oleh karena itu maka orang DM berisiko untuk terpapar si COVID-19 ini dan juga berisiko untuk lebih beratnya perjalanan penyakitnya dibanding orang bukan diabetes. Jadi itulah alasan kenapa kita harus hati-hati penderita diabetes kita jangan sampai terpapar terhadap COVID-19 ini, Prof. Baik, nah sekarang pada masyarakat kita yang sudah menderita penyakit diabetes ini, apa yang bisa dilakukan supaya terhindar dari infeksi COVID-19 ini, Dr. Santi? Jadi memang penting sekali pencegahan, Prof. Jadi memang sebaiknya penderita diabetes itu tidak keluar rumah sebenarnya ya, yang supaya tidak terpapar dengan infeksi coronavirus COVID-19 ini. Dan kedua, kalau memang harus keluar rumah juga, penting harus pakai masker, pasti masker, menghindari kontak dengan orang. Karena sekarang kan OTG banyak sekali yang kita tidak tahu kan sebenarnya kan. Dan kita pun sebagai dokter juga harus hati-hati. Karena pasien pun juga belum tentu lagi dia tidak terpapar. Kan banyak yang OTG, jadi kita pun sebagai tenaga kesehatan juga harus perlindungan diri sendiri juga harus ya. Nah, untuk penderita diabetes khususnya, jadi ada beberapa anjuran dari berbagai organisasi termasuk organisasi dunia, termasuk juga Indonesia, bahwasanya penderita DM itu tetap harus meneruskan obatnya. Ya, obat yang selama ini dia pakai, kalau memang terkontrol dan itu diteruskan saja. Teruskan, jangan sampai dihentikan pengobatan. Karena begitu dihentikan pengobatan, gula darah tidak terkontrol, itu akan gampang terinfeksi dengan si COVID-19. Dan kemudian jangan lupa harus update, otomatis makan juga, pola makan juga harus diatur ya supaya tidak terjadi gula darah naik. Kemudian minum jangan kurang ya, harus minum yang cukup, jangan sampai tidak minum dehidrasi, kurang cairan juga tidak dianjurkan. Nah, kemudian lagi kalau misalnya memang ada riwayat keluarga yang mengalami terinfeksi, ya hati-hati jangan sampai dia juga ada kontak dengan itu. Dan kalau memang ada kontak harus di screening lah otomatis pasti ya kan. Tapi prinsipnya obat-obatan diteruskan dan diusahakan supaya lebih sering melakukan kontrol gula darah, Prof. Oh, ya. yeah. Memang dianjurkan penderita DM punya alat sendiri untuk cek gula darah. Dan dianjurkan sesering mungkin dia melakukan cek gula darah. Nah, kalau misalnya ada gejala demam segala macam atau batuk segala macam, nah itu harus segera cari ke
berobat ke dokter atau cari ini ke dokternya. Nah, kemudian lagi yang penting juga pada orang-orang yang dengan DM, nah itu hati-hati jangan sampai dia gula darah ini tidak terkontrol, itulah intinya, Prof. Ya. Jadi harus ada screening yang penting, ya. Screening. Baik. Rutin, itu ya. penting. Nah, kalau sudah terjadi komplikasi ya, kemudian terinfeksi pula dengan COVID-19, apa yang dilakukan sebetulnya di rumah sakit untuk penanggulangannya? Jadi gini, Prof, sebenarnya kalau penderita DM mengalami terinfeksi dengan COVID-19, kita lihat dulu dia derajatnya yang mana. Kalau dia hanya ringan saja, ya kan, kemudian selama ini dia masih terkontrol dengan obat-obat yang dia pakai, sebenarnya nggak harus di rumah sakit sebenarnya. Bisa di rumah, isolasi mandiri di rumah, dengan catatan obat diteruskan, kemudian ya gizinya, vitamin ya dilengkapi, ya kan, dengan kurang cairan. Jadi pemantauannya bisa di rumah, tapi tetap harus koordinasi dengan dokter dan dengan tenaga kesehatan, ya. Nah, kemudian kalau dia gejalanya itu gejalanya termasuk kelompok yang berat, yang sedang, moderate, nah itu sebenarnya memang dianjurkan lebih baik di rumah sakit sebenarnya, ya kan. Tapi kalau misalnya ternyata dia moderate, kemudian dia masih psikisnya stabil, ya tidak stres, ya kan. Kemudian dia gula darahnya, pola makan juga stabil, ya kan, misalnya, Prof. Jadi sebenarnya masih boleh juga di rumah, ya, kalau misalnya pada orang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita khawatir, karena kita tahu kan COVID-19 bikin stres, ya, orang begitu mendengar terinfeksi itu pasti stres. Nah, dengan stres itu gula darah pasti akan amburadul, akan tidak terkontrol. Nah, kemudian juga kalau misalnya mungkin makan juga jadi terganggu, ya itu mungkin lebih baik di rumah sakit. Nah, pada keadaan seperti itu mungkin lebih bagus pengobatannya yang kita ganti ke arah pengobatan dengan suntikan insulin, karena insulin kan lebih gampang kita untuk mengatur gula darahnya. Nah, jadi mungkin pada yang gejalanya yang termasuk gejala yang moderate, yang sedang, dan yang berat, itu harus di rumah sakit. Dan pengobatannya juga harus lebih intensif. Yang penting gula darah harus dipantau seketat mungkin, supaya infeksi juga akan lebih cepat membaiknya. Dan kita tahu kalau gula darah tidak terkontrol, jadi perkembangan penyakitnya juga akan makin berat juga nantinya. Baik, Dr. Santi, semoga bermanfaat untuk masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.